ulama yang ahli rohani yang memahami itu. Maka kita pakai ayat ini biar balance. Seorang imam Syarif Sakti itu bertobat kepada Allah, beristighfar karena satu zikir yang dia baca, tapi tidak pada tempatnya. Menurut orang awam, bacaan alhamdulillah ini baik, benar. Tetapi bagi orang yang kenal Allah, itu tidak baik. Pakai ayat aja, karena ayat itu, kenapa Allah turunkan ayat Al-Quran? Karena dapat menstabilkan orang-orang yang sedang ahwal, orang-orang yang sedang rindu, orang-orang yang pemahamannya kadang-kadang kelewat atau kurang, itu dikuatkan, distabilkan, ditenangkan oleh Al-Quran. Di saat jika ada makhluk di alam semesta selain manusia menerima Quran, itu hancur semua. Kuatan kita apa gunung? Secara fisik gunung, tapi gunung diturunkan Quran hancur. Berarti kuatan kita apa gunung? Kita ya, bener nih, ntar saya timpuk pakai batu. Kuat secara spiritual, secara fisik kita lemah. Apa yang hebat dalam diri manusia? Akal dan ruhnya. Akal dan ruhnya. Maka ayat yang sering dibaca di musim Maulid, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Saya pernah bahas ini selama Maulid 2 atau 3 kali. Ini yang ketiganya mungkin. Nggak tahu nanti hasilnya sama atau tidak. Surya Sayyidina Rasulullah. Laqad kana lakum, sungguh bagi kamu, fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah. Kalimatnya bukan fi Muhammadin, tapi fi Rasulillah. Kenapa Allah pilihkan fi Rasulillah bukan fi Muhammad? Karena kalau fi Muhammadin kita nggak sanggup. Nabi Muhammad SAW itu Nabiullah, Habibullah. Ketika ditanya kenapa engkau masih sholat padahal engkau sudah diampuni, jawabannya apa? Afala an akuna abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba yang berterima kasih. Nggak sanggup kan? Itu Muhammad, akuna. Beliau menyebut aku sang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Rasulullah itu diringankan, maka kita tidak sanggup mengikuti kediriannya Nabi Muhammad SAW kecuali melalui pintu risalah, pintu kerasulan. Nggak sanggup kita. Nabi itu menganggap yang bagi kita nggak dosa itu dosa, sehingga menjadi kaidah hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Menurut kita baik, tapi bagi Nabi itu nggak baik. Banyak hal menurut kita baik, contoh, nah ini cuma ulama-ulama yang ahli rohani yang memahami itu. Maka kita pakai ayat ini biar balance. Seorang imam Syarif Sakti itu bertobat kepada Allah, beristighfar karena satu zikir yang dia baca, tapi tidak pada tempatnya. Imam Syarif Sakti, toko dia selamat di saat semua toko terbakar. Rumah, misalnya kita punya rumah, semua rumah terbakar kecuali rumah kita. Kita ngomongnya apa? Alhamdulillah rumahku tak terbakar, gitu. Benar ya? Bagi kita baik. Teman saya rumahnya nggak kena banjir, sedangkan tetangganya 90% banjir. Kata dia, Alhamdulillah rumah saya nggak kena banjir. Menurut orang awam, bacaan Alhamdulillah ini baik, benar.
Tetapi bagi orang yang kenal Allah, itu tidak baik. Masa kita baca alhamdulillah, mensyukuri saat orang-orang sedang nggak punya hati. Makanya Al-Habib Ali Al-Jufri, guru kami, mengatakan al-insaniyah qabla tadayyun, kemanusiaan sebelum sikap agama. Maka sekarang urusan Palestina saya lupakan kritik saya kepada Hamas. Yang kita pikirkan sekarang masyarakat Palestina, karena Hamas itu Ikhwanul Muslimin difatwakan sesat di Mesir, di Saudi, di Uni Emirat Arab, dan di banyak negara Islam kecuali Qatar dan Palestina itu sendiri. Presidennya kan nggak sepakat dengan Hamas. Tapi adalah kita bisa lihat itu. Kita lihat sekarang orang Palestina sedang terzalimi. Ustaz-ustaz kan nggak mau cerita begini, Pak, takut ditinggal jamaahnya. Benar nggak? Takut kritik Hamas karena takut ditinggal jamaah. Dia nggak takut ditinggal Allah karena menceritakan apa adanya. Qulil haqq walau kana murran. Sebut kebenaran itu walaupun pahit. Saya sebut saja, Pak. Saya dari awal konsisten, tidak sepakat dengan Hamas, tapi kami sepakat dalam satu hal, urusan kedaulatan Palestina. Itu aja. Kami sepakat dalam satu hal, untuk membela Al-Quds, cuma cara berjuangnya berbeda. Bapak tahu nggak di Palestina itu ada Al-Fatah? Itu Imam Hamas begini, presidennya Mahmud Abbas mengatakan Hamas itu bukanlah perwakilan dari bangsa kami. Presidennya ngomong, Bapak ikut yang mana? Presidennya atau siapa? Ya, tapi ya sudahlah, itu internal mereka. Yang penting kita doakan negeri Al-Quds, Palestina, dan saudara kita yang terzalimi, semoga Allah jaga mereka. Amin ya rabbal. Untuk mereka kita kirim surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kenapa ya nasihat surat Al-Fatihah. Kembali ke yang tadi. Nabi Muhammad SAW, kita gak sanggup mengikuti dirinya secara utuh. Secara utuh Nabi Muhammad itu perangkatnya 3. Setiap Rasul itu Nabi, setiap Nabi itu wali. Benar gak? Benar ya? Benar atau salah? Setiap Rasul itu Nabi, setiap Nabi pasti wali. Tapi jangan dibalik, setiap wali belum tentu Nabi. Paham ya? Nabi bukan wali. Nabi bukan wali. Lagi ngetes nih, benar nggak? Ayo, yang mana yang benar? Coba ulang lagi. Rasul pasti, Nabi pasti, tapi kalau dibalik, wali belum tentu Nabi. Paham ya? Oke. Nabi sebagai wali, Nabi sebagai Nabi, Nabi sebagai Rasul, itu beda-beda tugasnya. Yang diikuti itu kerasulannya, bukan kewaliannya. Bukan. Kalau kenabiannya sanggup diikuti oleh para wali, tapi kalau kewaliannya para nabi, wali pun tak sanggup. Wali pun tak sanggup. Saya punya guru, Pak, baru kami berkunjung 3 malam yang lalu di Padang. Apa kata beliau? Bagi saya, satu nafas lupa ingat Allah dosa besar. Antum udah berapa nafas dari tadi lupa ingat Allah? Ya. Dan betapa banyak orang takbir tapi nggak ingat siapa yang dia takbirin. Dia takbir penuh kebencian dan emosi. Nauzubillah min, cari pembenaran dari takbirnya untuk bentak orang. Kalau dia ngerti bab kerohanian,
maka dia akan minta ampun seperti Imam Syarrizaqti, kata beliau, inilah astaghfirullah min qawli alhamdulillah 30 sana. Aku minta ampun kepada Allah karena kata-kataku alhamdulillah 30 tahun minta ampunnya. 30 gimana Pak? Yang dulu yang zikir, yang nantang-nantang orang pakai hizib, kalau ada yang ganggu aneh pasti rusak, pasti hancur. Waduh, kayak dia siapa aja ya. Mana ada Nabi begitu. Nabi Ibrahim ditawarin sama malaikat Jibril, Ibrahim, maukah kamu aku bantu aku binasakan Namrud? Apa kata beliau? Enggak butuh, hasbunallah wa ni'mal, cukup Allah. Ada yang sanggup nggak begitu? Antum nih lagi dicelakain orang, lagi diganggu orang, lagi dibully orang. Pernah dibully kan? Dibully se-Indonesia pernah. Antum dibully nih, di Jibril datang, apa kata Jibril? Maukah kamu itu yang bully kamu itu mati malam ini? Pasti mau. Ya benar ya. Bagi kita baca hizib nasar untuk kehancuran orang itu soleh, benar nggak? Diganggu orang baca hizib nasar, baca wirid sakron, hizib nawawi, biar hancur tuh yang ganggu aneh gitu ya. Kayaknya bagi kita itu keren. Tapi kalau coba lihat, makanya ini sifat nubuat yang mewarisi cuma wali. Sifat nubuat yang mewarisi cuma, kalau kerasulan semua orang beriman. Jadi ar-risalah kerasulan turun kepada orang beriman. Sedangkan an-nubuwat al-ulama warathatul anbiya, ulama para wali Allah itulah yang mewarisi kenubuatan, tapi mereka bukan nabi. Kalau para ulama, para wali, pewaris para nabi, berarti yang diwarisinya kewaliannya, bukan kenabiannya, gitu ya. Kita nggak sanggup Pak. Nabi itu tembus sampai ke langit. Wah, itu mah naik dikit udah GR. Ya, kayak tadi didatangin sama malaikat ya. Tahu-tahu yang datang gundruwonya sama Jibril. Kita kalau ditawarin begitu senang. Besok mungkin cerita malam tadi, wahai murid-muridku, malam tadi Jibril mendatangiku. Wah, ngeri kali ya. Ada orang menggangguku, ditawarin hancurkan dia. Aku katakan hancur, malam ini mati. Tuh, siapa yang ganggu aneh mati. Itu nikmat apa istidraj? Nikmat apa istidraj? Sama-sama diberi, tapi ini diberi tambah jauh, tambah sombong. Sedangkan para nabi diberi, tapi bukan langsung dari Allah ditolak. Ditanya, hei Jibril, ini perintah Allah apa perintah kamu? Ini perintahku, wahai Ibrahim. Ini nggak mau. Hatta seorang nabi nggak mau ngikutin nafsiyah, kedirian malaikat. Ini malaikat tuh ada emosi juga dia, emosi cahaya. Apa itu emosi cahaya? Dia nggak bisa tenang jika ada orang soleh diganggu. Benar nggak? Kebanyakan kita seperti itu nggak? Kebanyakan kita terjebak di situ. Makanya nabi-nabi dan wali lebih mulia dari para malaikat. Kenapa? Sifat mereka lebih lembut dari malaikat. Karena nur mereka ala nurin. Cahaya mereka yang kita baca lagi mahal kiamat. Nurun ala nur. Ya nur al-ain. Ain mana? Ain ini dan ain ini dua-duanya.